Halo semuanya, sekolah sahabat primary kita adalah pelajaran ketiga, judulnya Melarikan Diri Lagi. Ayat hafalan terdapat di dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Pekabarannya, pelayanan kasih dilaksanakan dengan baik tanpa mengharapkan upah. Pernahkah engkau makan di sebuah restoran dengan keluargamu? Jika pernah, apakah pelayanannya baik? Apakah keluargamu meninggalkan upah untuk orang yang melayani kamu? Apakah orang itu mengharapkan upah? Ketika engkau menolong seseorang, apakah engkau berpikir akan mendapat upah? 20 tahun Yakub sudah bekerja untuk Laban pamannya. Pada waktu ini, Yakub sudah punya 10 putra. Sesudah Yusuf dilahirkan, Yakub sudah minta kepada Laban agar membiarkannya kembali ke Kanaan. Tetapi Laban sudah memintanya tinggal bersamanya. "Tinggallah dengan aku," kata Laban. "Aku tahu Tuhan sudah memberkatiku karena engkau." Jadi Yakub sudah setuju tinggal bersama Laban. Dan Laban sudah setuju untuk menggaji hasil kerja Yakub. Semua domba atau kambing yang berbintik-bintik dan gelap akan menjadi miliknya. Sejak itu, ternaknya sudah bertambah banyak. Kini Yakub sudah menjadi seorang yang kaya. Putra-putra Laban tidak senang melihatnya. Yakub tahu bahwa mereka yakin kawanan dombanya harus menjadi milik mereka. Dan Yakub juga tahu bahwa sikap Laban terhadapnya tidak lagi seperti yang sudah-sudah. Jadi, ketika Tuhan berkata kepada Yakub, "Pergi kembali ke negeri nenek moyangmu," Yakub tahu sudah saatnya untuk pergi. Tanpa sepatah kata kepada Laban, dia kumpulkan istrinya, anak-anaknya, dan kawanan dombanya dan mulai berangkat menuju Kanaan. Sesudah 3 hari, Laban tahu Yakub sudah pergi. Laban mengumpulkan keluarganya dan mulai mencarinya. 7 hari kemudian, Laban mengejar Yakub. Pada malam itu, Tuhan bicara kepada Laban, "Hati-hati apa yang engkau katakan kepada Yakub." Esoknya, Yakub memperhatikan Laban dan hamba-hambanya. Yakub mengerutkan dahinya dengan prihatin setelah mereka kian dekat. Dia tahu bahwa Laban tidak akan senang kepadanya. "Mengapa engkau sudah melarikan diri dengan putri-putri saya dan cucu-cucu saya seperti ini?" teriak Laban. "Engkau tidak memberikan waktu kepadaku untuk mengatakan selamat jalan kepada mereka. Engkau tahu adalah kuasaku untuk membahayakanmu. Tetapi tadi malam Tuhan berkata kepadaku agar tidak membuat suatu ancaman atau janji kepadamu." Yakub menjawab, "Aku pergi tanpa memberitahukan kepadamu, sebab aku pikir mungkin engkau akan menghentikanku, atau engkau mungkin mengambil istri-istriku dan anak-anakku." Laban. Yakub melanjutkan, "Aku sudah menjadi pekerja yang setia kepadamu selama 20 tahun. Selama itu, aku menjaga hewan ternakmu dengan baik. Aku tidak mengeluh karena pekerjaanku. Apakah aku merasa panas sekali atau sangat kedinginan? Aku bekerja selama 14 tahun untuk membayar hutangku kepadamu karena putri-putrimu. Dan 6 tahun terakhir ini, aku sudah bekerja untuk mendapatkan hewan ternakku. Selama itu, engkau ubah gajiku 10 kali lipat. Tetapi Tuhan besertaku. Engkau akan menyuruh aku pergi dengan tangan kosong. Tetapi Tuhan tahu betapa kerasnya aku sudah bekerja untukmu. Itulah sebabnya dia berkata kepadamu tadi malam." Laban menjawab, "Yakub, sedikit banyaknya segala sesuatu yang engkau miliki adalah dariku. Ini adalah putri-putriku dan cucu-cucuku. Hewan ternakmu itu
berasal dari hewan ternakku. Tetapi tidak benar bagi aku untuk memelihara putri-putriku dan anak-anak mereka." Surah Laban kini sudah lebih ramah. "Mari kita adakan persetujuan damai," kata Laban memberi tawaran. Yakub setuju. Jadi kedua keluarga itu mengumpulkan beberapa buah batu menjadi sebuah tumpukan besar. Batu-batu ini menjadi saksi bagi kita. Aku tidak akan melewati tumpukan batu-batu ini untuk mengganggumu, dan engkau tidak akan melewatinya untuk menggangguku. Yakub mengulang janji itu. Aku tidak akan mengganggumu dan engkau tidak akan mengganggu saya. Kemudian kedua keluarga itu dan anak-anak mereka sama-sama makan. Esoknya, pagi-pagi sekali, Laban mencium putri-putrinya dan cucu-cucunya. Kemudian Laban pulang ke rumahnya, dan Yakub dengan keluarganya terus menuju Kanaan. Selama bertahun-tahun, orang-orang menyebut tempat itu Mispa, sebuah tempat berkat, karena disitulah Laban berkata kepada Yakub, "Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan." Kejadian 31 ayat 49.